Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, apa yang kita lihat sekarang ini, Indonesia telah menorehkan jejak kemajuan yang mengagumkan dalam berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan infrastruktur yang membanggakan guys. Dan bukan sampai di situ saja guys, kita lihat serta perkembangan teknologi iaitu digital yang luar biasa dan hinggakan menjadi sorotan global. Dan apa yang lebih bangganya lagi tentang Indonesia sekarang ini adalah kemajuan Indonesia sangat pantas untuk 10 tahun yang kebelakangan ini itu yang saya maksudkan. Dan kita lihat sendiri bagaimana Indonesia telah banyak mencipta rekornya sendiri sehingga kan Indonesia adalah negara yang pertama di ASEAN yang mempunyai kereta cepat ataupun kita sebut WUSH yang pertama di Asia Tenggara guys. Jadi guys, ini pandangan jujur saya tentang Indonesia ya. Apa yang saya lihat, Indonesia sudah pun maju dan kemajuan Indonesia semakin meninggalkan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi guys, hari ini saya ada video yang mahu direksionkan iaitu 7 mega projek Indonesia yang menjadi sorotan dunia. Bagaimana berita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel iaitu Info Hari Ini dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Sahabat Info Hari Ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Insya Allah. Wow, besarnya penuh. Inilah 7 mega proyek termahal era Presiden Jokowi tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia. Oh, ini katanya 7 mega proyek Pak Jokowi jadi sorotan dunia lah. Kira kita boleh sebut di sini 7 mega projek Indonesia yang jadi sorotan dunia guys ya. Yalah, Pak Jokowi Presiden Indonesia, maknanya artinya adalah projek Indonesia. Pak Jokowi hanya menjalankan saja tetapi adalah untuk Indonesia ya. Okey, kita lanjut. Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan geografi yang beragam, selalu menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur. Presiden Joko Widodo telah menunjukkan tekadnya untuk mengatasi tantangan ini dengan memulai sejumlah mega proyek yang luar biasa. Bahkan, Presiden Jokowi tidak segan-segan bersama para menterinya untuk mengeksekusi sejumlah mega proyek agar meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, benar itu guys. Kita lihat ya, semenjak 10 tahun kebelakangan ini ya, bagaimana kita lihat kemajuan yang Indonesia sekarang. Kita lihat ya, sekarang. Selepas 10 tahun ya, 10 tahun selepas iaitu pemerintah Bapak Jokowi ya. Dan kemajuan itu sebenarnya kita lihat ia adalah menjadi tidak maksudnya saya di sini secara tidak langsung menjadi contoh kepada negara-negara lain bagaimana Indonesia bisa berkembang dengan sangat pantas dalam masa 10 tahun. Itu yang menjadi tanda tanya sebenarnya guys untuk lain-lain negara. Kenapa Indonesia bisa maju dengan sangat pantas dalam masa 10 tahun? Kita tahu mungkin adalah kerana pemerintahan Bapak Jokowi dan kerana kita lihat politik Indonesia kita lihat sangat stabil, tiada kucak-kacirnya ya, tiada berantakan ya. Kita lihat bagaimana politik Indonesia itu adalah salah satu sumber-sumber ataupun faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia maju sangat pantas. Dan kita lihat negara yang pertama di ASEAN ataupun di Asia Tenggara yang mempunyai WUSH ataupun kereta cepat adalah Indonesia. Belum ada lagi Singapura, Malaysia, Brunei, Myanmar, Kemboja, Laos ke apa negara mana sekalipun. Di negara ini walaupun kita tengok Singapura itu, kita lihat Singapura adalah antara negara yang termaju juga di Asia Tenggara tetapi belum ada kereta cepat. Tetapi Indonesia sudah ada guys. Itu yang membuktikan Indonesia itu sudah pantas kita sebut negara maju ya. Okey, kita lanjut lagi. Tekad Presiden Jokowi mengeksekusi mulai dari mega proyek transportasi, pertambangan hingga kelistrikan di Indonesia dan menjadikannya sebagai proyek strategis nasional. Mega proyek yang digarap Presiden Jokowi selama era kepimimpinannya ini juga memiliki nilai yang fantastis bahkan tercatat dalam sejarah pembangunan Indonesia sebagai yang termahal. Sebagai yang termahal dan paling pantas sekali ya di dalam sejarah Indonesia ya. Kemajuan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia guys. Berikut adalah 7 mega proyek termahal dalam sejarah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Wow, ini memang tahulah, memang sangat cepat. 1. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu proyek terbesar yang diluncurkan oleh Jokowi adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini, yang berkolaborasi dengan pemerintah China, termasuk dalam proyek strategis nasional. Awalnya dianggarkan sekitar 85,41 triliun rupiah, namun biayanya telah membengkak menjadi 112,5 triliun rupiah karena... Sebentar, awalnya 85 ya? 85, Kita ulang sedikit ya. Nasional. Awalnya dianggarkan sekitar 85,41 triliun rupiah, namun biayanya telah membengkak menjadi 112,5 triliun rupiah karena eskalasi harga. PT Kereta Cepat Indonesia China biasa disingkat menjadi KCIC adalah anak usaha dari pilar sinergi BUMN Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Ya, pada tahap awal, perusahaan ini membangun jalur kereta kecepatan tinggi dengan rute Jakarta-Bandung di kawasan megapolitan Parahyangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah perusahaan patungan antara pilar sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR asal Tiongkok, dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan menghadirkan skema yang menurut RRT tidak memberatkan pemerintah. 2. Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek ini adalah lanjutan dari rencana Presiden sebelumnya, namun Jokowi telah melanjutkannya dengan tekad yang besar. Dengan total panjang jalan tol mencapai 2.812 km, pembangunan ini menelan biaya sekitar 538 triliun rupiah dan menghubungkan transportasi darat dari Aceh hingga Sumatera Selatan. Jalan tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Pada tanggal 20 Februari tahun 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Kriya Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN Bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Aditya Warman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi. Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap Pemda di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres No 100/2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, tanggal 17 September tahun 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan PA 4 ruas jalan tol yang meliputi ruas jalan tol Medan Binjai, ruas jalan tol Palembang Simpang Indralaya, ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, dan ruas jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya Persero sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera. Itu jalan tol saja 3. guys ya. Mega proyek IKN. Progres konstruksi IKN. infrastruktur dasar Ibu Kota Negara IKN tahap 1 telah mencapai 62,65%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menargetkan proyek tersebut rampung pada 2024. Sementara untuk konektivitas, saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke KIP IKN. Untuk tahap pertama, lanjut Danis, jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, Balsam ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN. Dari sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2 jam menjadi kurang dari 1 jam.
Wow. Pembangunan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada 3 seksi, yakni seksi 3 Akaran Joam KKT Karyangol sepanjang 13,4 km, seksi 3B KKT Karyangol Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Saat ini untuk progres pada segmen 3A sebesar 48%, seksi 3B sebesar 57%, dan seksi 5A sebesar 67%. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar bulan Juni atau Juli. Ya? Pertengah tahun ini guys, pada bulan Juni nih. Oh ini. Pertamina nih. 4. Mega proyek kilang minyak Tuban. Proyek ekspansi fasilitas kilang minyak yang ada sebelumnya di Jawa Timur ini mengharuskan alokasi dana hingga 238,3 triliun rupiah. Ya. Proyek Grassroots Refinery GRR Tuban atau kilang minyak Tuban di wilayah Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, merupakan proyek strategis nasional PSN. Megaproyek dengan investasi senilai 13,5 miliar dolar atau setara dengan 205,05 triliun rupiah itu perkembangannya sekarang ini masih dalam proses persiapan tahap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision FID dengan mitra Rusia, Rosneft Singapore TLTD. Pekerjaan General Engineering Design GED untuk GRR Tuban dilaksanakan di Madrid, Spanyol. Pekerjaan ini dimulai sejak November tahun 2019. Proyek GGR Tuban berdiri di atas lahan seluas 840 hektar di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Secara umum kilang GRR Tuban terdiri dari total 70 unit dengan 14 unit pengolahan BBM dan 7 unit pengolahan petrokimia, dan sisanya merupakan unit pendukung. Kilang GRR Tuban sendiri ditargetkan dapat menjadi pemimpin industri, dengan margin pengolahan tertinggi dibandingkan dengan kilang lain di Asia Tenggara. Besar projek ni guys. 5. Mega proyek RDMP Pertamina. Refinery Development Master Plan RDMP memiliki nilai fantastis sekitar 411,1 triliun rupiah. Sebentar guys, sebenarnya kalau kita lihat banyak ya, kalau kita lihat proyek-proyek mega dan salah satunya adalah kita lihat iaitu minyak ya, petrol ya. Dan Indonesia ini boleh kita katakan antara negara yang terbesar juga mengeluarkan petrol di Indonesia, tetapi agak hairan juga saya kenapa harga petrol ataupun bensin, kalau orang tempat kampung ibu saya sebut bensin di Kalimantan, petrol itu agak mahal sedikit di Indonesia ya, kalau ketimbang di Malaysia lah. Kalau di Malaysia, kalau wang Indonesia sekitar RM6,000 rupiah aja. RM6,000 aja sekitar RM2 ya. RM6,000 itu RON 95 ya. Kalau RON 97 ada mahal sedikit, tetapi sebagai rakyat Malaysia biasanya akan menggunakan RON 95 lah. Cuma saya agak hairan, saya pergi ke Indonesia tempat ibu saya, bila saya beli bensin ataupun petrol, memang harga agak mahal guys. Agak mahal, memang benar agak mahal. Sampai kalau tu saya 10,000 ke 12,000 tidak salah saya ya. Maaf ya kalau saya silap ya. Memang begitu harganya guys. Berarti lagi mahal, RM1 lagi mahal, RM3,000 lagi mahal, ataupun 4 hingga RM4,000 lagi mahal daripada petrol harga di Malaysia. Tapi kalau kita lihat Indonesia ini banyak mengeluarkan petrol sendiri ya, ataupun adakah petrol itu dijual ke negara lain? Itu saya tidak pastilah. Teman-teman bisa komen di bawah komentar ya guys. Okey, lanjut. Tunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mengembangkan sektor energi dan sumber daya alam. PT Pertamina Persero telah menyelesaikan sebanyak 2 mega proyek pembangunan kilang. 2 proyek tersebut antara lain proyek ekspansi kilang atau Refinery Development Master Plan RDMP Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan Kilang Hijau Green Refinery Cilacap Fase 1 di Jawa Tengah. Selain kedua mega proyek tersebut, kini Pertamina juga tengah membangun 4 RDMP dan 1 kilang minyak baru, yakni RDMP Balikpapan, Lawe-Lawe Balikpapan, RDMP Pelaju, Dumai, dan Cilacap dan kilang baru di Tuban, Jawa Timur. Pertamina ini juga tengah mengkaji pembangunan Green Refinery Cilacap Fase 2. Ya. Ini sudah 5 proyek yang proyek terbesar. Masela dan IDD. Mega proyek pengembangan lapangan abadi Masela dengan nilai investasi sekitar 287,9 triliun rupiah akan menjadi Projek tonggak penting lagi dalam industri minyak dan gas di Indonesia.
Sementara mega proyek Indonesia Deepwater Project (IDD) membutuhkan dana hingga 124,8 triliun rupiah untuk meningkatkan eksplorasi sumber daya laut dalam. Banyak ya proyek-proyek yang dilakukan Bapak IDD Jokowi ya. sangat penting untuk terus dikembangkan dalam era transisi energi. Melansir data Kementerian ESDM, Blok Abadi Masela terletak di Maluku dengan estimasi GIP 3P sebesar 27,9 TCF. Adapun estimasi produksi di masa depan sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Proyek ini juga akan memasok 150 juta kaki kubik gas alam per hari melalui pipa untuk memenuhi permintaan gas alam lokal. Sedangkan IDD yang berlokasi di Cekungan Kutai, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional. Yuzaini bin Mat Yusof menilai dua proyek gas besar di Indonesia yakni Blok Masela dan IDD harus diteruskan karena penting untuk transisi energi. Banyak ya proyek minyak ya. 7. Mega proyek PLTU Mulut Tambang. Proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU ini memerlukan investasi sekitar 210,86 triliun rupiah. Selain itu, untuk pembangkit listrik tenaga gas di 18 provinsi, dibutuhkan dana sekitar 302,12 triliun rupiah yang akan membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Merupakan bagian dari program megaproyek 35.000 megawatt berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit ini dibangun oleh PT Huadian Bukit Asam Power, HBAP, yang merupakan kerjasama strategis antara PT Bukit Asam Terbuka PTBA dengan China Huadian Hong Kong Company Ltd. Pembangkit Semua listrik proyek ya. ini merupakan bukti komitmen kuat Presiden Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur Indonesia. Mereka tidak hanya memiliki dampak positif dalam hal ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki konektivitas antar wilayah di seluruh negeri. Oke guys, dari apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi, dikabarkan tadi guys, apa yang kita lihat sendiri, Presiden Jokowi telah memimpin Indonesia selama 2 periode dan dari beberapa pengamat telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur tanah air iaitu Indonesia. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan, tetapi juga kita lihat aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan dan kerjasama usaha pun terlaksana sampai proses pengaplikasian di lapangan. Itulah yang kita lihat sangat luar biasanya guys ya. Dan kerana itu juga guys, Indonesia telah menorehkan jejak kemajuan yang mengagumkan dalam berbagai sektor pertumbuhan ekonomi yang pesat dan serta pembangunan infrastruktur yang sangat membanggakan. Bukan itu saja, apa yang kita lihat tadi dan reactionkan tadi juga, kita lihat perkembangan teknologi digital yang luar biasa hingga menjadi sorotan global. Ini disebut oleh dunia guys, menjadi sorotan global. Tetapi guys, dan ini jujur dari sudut pandang saya sendirilah, dengan semangat yang tangguh dan tekad yang kuat, kita lihat Indonesia siap untuk menghadapi masa depan dengan optimis, dengan komitmen untuk terus maju dan berinovasi. Dan kita lihat negara Indonesia juga menantang dirinya sendiri untuk mencapai puncak kemajuan yang lebih tinggi lagi, kerana kita lihat cita-cita Indonesia mahu menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Itu yang kita tahu guys, Indonesia mahu menjadi negara emas pada tahun 2045 ini nanti. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.